oh ya Allah, maksudnya ternyata selama ya kurang lebih 20 tahun itu tuh aku marah untuk sesuatu hal yang sebenarnya secara syariat itu dibolehin gitu. Aku nyalahin bapak padahal ternyata aku yang salah gitu, aku yang belum banyak belajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Hijrah Story bareng Nabila. Kali ini Nabila sudah kedatangan Teh Nisrina. Hai Teteh. Teteh atau Mbak? Teteh aja. Teteh aja, yakin bener? Insyaallah. Nggak lebih chill kalau aku panggil Mbak? Enggak, teteh aja nggak apa-apa. Teteh aja, karena beliau ini sebenarnya orang Jawa tapi sempat tinggal di Bandung karena berkuliah S2 di ITB ya Teh? Bener ya? Beliau ini luar biasa banget, keren. Mantan dosen tapi memutuskan untuk meninggalkan itu sejenak untuk menemani suami menempuh pendidikan di Belanda. Iya, Teteh apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya makasih banget udah mau sharing sama temani di sini. Thank you banget. Teteh itu kita kenal dari nggak sengaja, salah satu followersnya Teh Konit juga. Teh Konit waktu itu Q&A bertanya soal ada nggak teman-teman yang punya cerita hijrah story yang sangat menarik gitu. Teh Nisrina itu salah satu yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Kita kenalan dulu. Teh Nisrina itu saha sih. Teteh saha. Ini saya bingung sebenarnya kalau disuruh ngejawab saya siapa gitu ya, karena sekarang statusnya udah bukan dosen kan. Kalau dulu tuh rasanya kayak ditanya siapa sih gitu, gampang banget jawab. Ya saya dosen di sini gitu. Kalau sekarang ya Nisrina muslimah gitu ya, yang sedang menemani suami belajar di Belanda gitu. Masya Allah. So what? That's an awesome thing. That's an awesome status. Itu status yang keren. Aku kalau ditanya aku siapa ya? Tapi kayaknya emang itu pertanyaan yang cukup membingungkan ya. Kenapa membingungkan? Di fase tertentu ya, ketika kita kehilangan identitas gitu. Kenapa Teteh sedang merasa itu? Pernah merasakan itu? Pernah merasakan itu. Coba boleh cerita Teh. Sekarang sih mungkin balik lagi ke fase itu ya, karena ya itu berubah status. Kayak dulu selalu mengkaitkan sama pekerjaan, sekarang ketika pekerjaannya udah nggak ada, jadi kayak ngerasa bingung ketika ditanya kamu siapa sih sebenarnya gitu. Jadi kayak masih berusaha itu nyari identitas lagi sekarang. Oke, kalau sebelumnya pernah kehilangan itu juga pasca kampus ya? Iya, pas waktu nyari pasca S1. Waktu nyari kerjaan. Aduh, ternyata habis wisuda tidak semudah itu. Ya Allah. Tidak semudah yang dibayangkan ya. Iya, Capek-capek ngerjain skripsi berdarah-darah, begitu selesai, aduh, gue jadi apa ya ini? Iya, makanya kayak buru-buru wisuda, tapi habis wisuda kayak ngapain kemarin buru-buru wisuda gitu. Bingung. Jadi lama-lama aja guys loh. Jangan gitu juga. Jangan gitu juga. Ngapain buang-buang duit ya? Ngasih sedekah terus ke kampus. Jadi donatur. Teteh berarti dulu kuliahnya di UGM, bener bukan? S1-nya di UGM. Jurusan apa teh? Industri. Masya Allah, adik aku juga industri. Oh, di mana? Berarti nanti dia bakal ngalamin apa yang kita Wah, kayaknya sih gitu ya. Tapi semoga enggak. Dia teknik industri di USU. Oh, USU tuh Universitas Sumatera Utara. Aku orang Medan. Iya. Aku asalnya Medan, adik aku di USU di Medan, teknik industri lagi skripsian. Bentar lagi katanya mau sidang, bentar lagi Nah, gue nggak tahu deh, beneran nggak ada apa lo bercanda. Seberapa lama ya? Tapi teknik industri. Teknik Kita cerita dulu sebelumnya. Teteh lahir di keluarga yang seperti apa sih dulu? Nah, alhamdulillah kalau saya tuh lahir di keluarga yang keluarga besar, keluarga sangat besar mungkin hitungannya kalau di zaman-zaman sekarang ya. Saya 11 bersaudara. 11 bersaudara? Masya Allah. Anak keempat. Jadi adik saya masih 7. Gitu. Adik 7. Terus kalau dari keluarga yang seperti apa, alhamdulillah ya itu bapak tuh udah cukup banyak belajar agama waktu saya lahir. Cuma memang ibu karena ibu memang waktu itu belum banyak belajar agama. Jadi karena begitu nikah langsung punya anak terus gitu kan. Jadi mungkin emang fokusnya masih ke gimana sih cara ngurus anak gitu. Beliau belum banyak belajar agama. Jadi emang yang saya rasain waktu kecil itu pendidikan agama banyak saya dapat dari bapak. Jadi ibu emang benar-benar ngurus rumah gitu. Oke. Itu berarti kecilnya kayak gitu toh. 4 bersaudara
4 ada 3 bersaudara. kakak. Gimana sih rasanya punya 11 saudara, 10 saudara? Rasanya malu waktu itu karena karena kan sering dibully ya. Serius? Sering dibully karena dibilang kayak ibumu tuh kayak apa sih, kayak tikus apa kayak kucing gitu, yang sekali ngelahirin banyak. Jadi tuh Emang kenapa? Hah? Lu ikutan ngasih makan? Kagak kan, ya udahlah. dulu tuh sering ejekannya gitu, kayak apa namanya, iya kamu tuh kayak ini deh, kayak ibumu tuh kayak kucing atau kayak tikus gitu, anaknya banyak gitu kan. Jadi kenapa sih bapak sama ibu tuh anaknya banyak gitu. Jadi aku tuh sering malu kalau apa namanya, kalau ketahuan saudaranya banyak tuh sering malu karena emang banyak diejekinnya kayak gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang setelah gede ya, setelah gede gitu, alhamdulillah sih mulai kerasa, alhamdulillah. Rasa punya seneng ya? saudara banyak. Punya banyak. Oh ya, kenapa tuh Teh? Karena banyak yang bisa diajak diskusi. Terus terutama buat bapak ibu ya, kerasa di masa tuanya masih banyak yang nemenin Iya, gitu. benar. Jadi alhamdulillah sih. Iya benar, iya sih itu jadi PR buat yang anaknya cuma satu ya. Anaknya menanggung beban luar biasa. Ini orang tua gue nanti gimana ya setelah gede gitu, setelah gue nikah punya anak gitu. Ya plus minus ya, pasti ada plus minus ya. Iya benar. Teteh berarti besar di Jogja. Besar di Jogja. Lahir dan besar di Jogja. Asli Jogja ya. Orang tua asli Jogja. Orang tua asli Jogja semua. Asli Jogja. Gimana sih dulu Teteh di Jogja? Masa kecilnya, masa remajanya? Nah itu sih alhamdulillah ya itu balik lagi karena bapak emang apa namanya, ya emang beliau kenceng di kajian, terus kayak emang apa ngelola pondok pesantren sama teman-temannya itu. Jadi ya secara agama di lingkup keluarga alhamdulillah kejaga banget. Cuma tantangannya adalah di tetangga itu tuh sebenarnya saya tinggal di lingkungan yang banyak kriminalnya. Jadi kayak ya mulai dari sabung ayam lah ya, dari yang mereka nyuri terus ketangkap polisi. Daerah desa gitu ya Teh ya? Sebenarnya saya tuh tinggalnya di kota. Di kota. Cuma kalau di Jogja itu justru yang berkembang di pinggir. Jadi kota itu malah kayak apa ya istilahnya, kayak nggak ada mall, nggak ada apa namanya, jadi pusat kehidupan tuh justru di agak pinggir gitu, di Sleman gitu, di yang banyak kampus gitu. Nah kalau di kota kan kayak kampus-kampus itu justru sebenarnya di daerah pinggiran? Justru di pinggir, jadi kayak kota tapi bagian pinggir. Nah kalau saya tuh pas di tengah-tengah kota gitu loh Teh, jadi malah kayak agak apa ya bukan terbelakang juga, cuma ada lingkungan yang masih kurang, iya, yang pendidikannya masih minim gitu ya Teh ya. Oke. Gitu. Jadi kayak sempat apa namanya, ada tetangga yang ditembak polisi kakinya gara-gara melarikan diri kayak gitulah. Jadi sebenarnya di lingkungan tetangga itu kriminalitasnya tinggi. Cuma ya saya salut banget sama bapak sama ibu yang beliau berdua bisa berusaha sebegitunya sih ngejaga anak-anaknya biar nggak kebawa sama lingkungan itu. Berarti kita udah soleha dari lahir dong? Soleha juga. Soleha dari lahir juga Nabila. Berarti ada momennya dong. Ada momen menghilangnya mungkin. Ya, ada momen mempertanyakan agama yang sudah diberikan, ilmu-ilmu yang sudah diberikan sama bapak, benar. Hingga akhirnya menemukan kembali itu ada fasenya dong. Ada, dan hilangnya tuh saya ngerasanya cukup lama sih Teh. Serius? Kayak mungkin bisa belasan sampai mungkin 20 tahun ada kali. Oke. Mungkin boleh cerita. Jadi ya itu apa namanya, cerita ini ya. Mangga. Jadi ya itu kan dari kecil itu emang kebanyakan yang bertanggung jawab soal pendidikan baik akademik maupun agama itu kan bapak ya, karena beliau emang yang udah lebih banyak belajar. Bapak ngantor sebenarnya, cuma beliau itu benar-benar kalau pas di rumah benar-benar ngurusin anaknya, kayak misal bangun tidur ya, dari bangun tidur ada di samping anaknya ngajakin doa bangun tidur, terus habis itu nyiapin buat sholat subuh kayak gitu, terus apa namanya, benar-benar sampai mau berangkat sekolah tuh ya beliau ikut ngurusin. Gini gitu. aja aku udah mau nangis. Ingat bapak gue. Maaf, lanjut. Punten bisa tahu ya, aku tuh kalau udah ngomongin bapak tuh agak gitu. Tapi emang ya bapak, yang namanya bapak tuh ternyata perannya
penting banget walaupun kita dulu kayak sering apaan sih bapak tuh kayak nggak pernah Iya, kelihatan iya. gitu ya ibaratnya. Bener. Gitu. Terus habis itu ya udah berangkat bareng kan, ngantar saya sekolah, terus beliau ke kantor, nanti pulang kantor ngejemput. Habis itu ya udah balik ngurusin lagi gitu, kayak saya main itu paling kan pulang sekolah itu jam 4 karena full day school gitu. Pulang sekolah itu jam 4, main itu ya sampai setengah 6 doang. Udah main-main sama tetangga tuh itu doang gitu kan. Terus habis itu nanti sholat maghrib bareng, habis sholat maghrib tadarus bareng sekeluarga gitu kan. Terus ya udah sholat isya berjamaah. Habis itu nanti dikasih entah hafalan, entah kisah nabi-nabi, entah matematika. Bapak tuh suka banget matematika kan, dan beliau ngerasa bahwa skill penting yang harus ditanamkan sejak kecil itu matematika, karena itu berhubungan dengan logika gitu. Jadi emang saya sama kakak-kakak saya tuh emang banyak di drill soal matematika dari kecil kayak gitu, biar logikanya terbangun kayaknya gitu. Jadi biasanya kalau malam tuh kalau nggak ngerjain soal matematika, hafalan, ngedengerin kisah nabi-nabi gitu, terus ya udah sampai terus diceritain sampai tidur gitu. Jadi emang saya ngerasa ya alhamdulillah banget punya masa kecil yang seperti itu gitu, yang terjaga kayak gitu, alhamdulillah. Nah tapi terus saya sebenarnya lupa ya tepatnya tuh di umur berapa. Jadi ada di suatu waktu kalau nggak salah saya umur 4 tahun deh waktu itu. Jadi kayaknya udah sekolah cuma pas bolos kalau nggak salah. pas bolos kayaknya. Jadi tuh waktu itu di rumah tuh cuma ada saya, ibu sama adik saya yang nomor 5 berarti. Kayaknya cuma ada itu doang. Terus saya lagi main-main gitu, tiba-tiba kok ada suara nangis gitu kan, kok ada suara nangis. Terus saya nyoba ngedengerin kan, ini siapa sih yang nangis gitu. Ternyata ada dari kamar tuh, ada kamar gitu kan, dikunci. Ternyata dari situ. Terus aku lihat dari kayak sela-sela pintu gitu loh teh, kan kadang ada sela-selanya gitu ya. Loh, oh ibu pakai mukena gitu kan, oh ibu baru sholat duha nangis. Terus kok ini nggak berhenti gitu kan ya, yang namanya anak ketika ibu nangis gimana sih teh gitu kan, kayak ini kenapa nih gitu kan. Terus akhirnya saya ketok-ketok tuh, ibu kenapa kayak gitu. Terus akhirnya dibukain kan. Terus saya cuma dipeluk doang. Terus kan jadi makin kenapa kan jadi nggak ngerti ya teh, maksudnya kayak makin kita nggak ngerti makin bingung kan, maksudnya kayak pikirannya kemana-mana, aduh ibuku kenapa gitu kok sampai nangis. Karena kayaknya itu momen pertama saya dengar ibu nangis, kayaknya seumur hidup tuh ya. Sepanjang dari umur 0 sampai 4 tahun tuh kayaknya itu pertama kali saya dengar ibu nangis segitunya mungkin ya. Mungkin kalau yang nangis pas sholat kayak sesenggukan doang gitu biasa ya. Cuma ini kan saya udah sempat nunggu agak lama kok nggak berhenti gitu nangisnya. Jadi itu jadi momen yang aduh kayak gitu, ini kenapa nih, pasti ada yang serius gitu kan. Terus akhirnya dipeluk, terus ya udah ibu cerita kenapa. Ternyata yang namanya rumah tangga ya, pasti ya kita tahu di namanya rumah tangga pasti ada aja ujiannya gitu kan. Nah itu ya ternyata ya emang bapak sama ibu lagi diuji dengan kondisi tertentu gitu. Ada keputusan yang bapak ambil yang mungkin saat itu belum dikomunikasikan dengan baik ke ibu. Jadi dan ibu ngerasa keberatan dengan keputusan itu. Jadi itu ibu nangisnya karena itu kan. Terus dari saya yang tadinya deket banget sama bapak, denger cerita kayak gitu tuh kayak langsung kayak gitu, kayak nggak percaya gitu loh teh. Masa bapak yang selama ini sebaik ini kayak gitu bisa ambil keputusan yang ibaratnya kayak keputusan besar tapi belum dikomunikasikan dengan baik gitu teh. Menurutku itu kayak ceroboh di waktu itu dengan ibaratnya kayak track record bapak yang saya lihat selama ini.
ini kayak bukan bapak gitu. Jadi habis itu langsung dari yang awalnya sayang banget, deket banget, itu langsung wah udah kayak Berjarak ya. berjarak, dan berjaraknya tuh bukan sebatas berjarak doang, tapi kayak ya udah kita nggak bisa temenan lagi nih gitu. Itu deep Kayak, banget loh, temen ya soalnya. karena udah bener-bener deket teh, kayak apa namanya, nggak ada apa ya, ibaratnya kayak saya tuh dulu nggak ada takutnya gitu sama bapak, dalam artian karena saking dekatnya gitu, beliau nggak pernah marahin, beliau bener-bener apa namanya, jadi saya di sekolah jadi kayak punya nama itu ya karena beliau dengan baik mendidik gitu loh teh. Jadi kayak bahkan di sekolah pun jadi teman-teman ya juga teman-teman dan guru-guru, ustadz-ustadzah gitu pun jadi kayak ya saya ngerasa banyak dispesialin sama lingkungan sekolah itu karena bapak gitu. Banyak dimudahkan gitu ya teh. Jadi kan itu kayak apa ya gitu, privilege yang itu tuh bapak tuh perannya besar banget gitu. Tapi setelah kejadian itu kayak wah nggak bisa nih, kayak aku nggak mau lagi temenan sama bapak gitu. Karena itu kayak mungkin karena sebagai anak ngelihat ibunya tersakiti gitu, kayak ya aku nggak mau temenan sama orang yang nyakitin ibuku gitu. Jadi habis itu hubungannya benar-benar kayak musuhan. Saya yang ngemusuhin beliau sih. Kalau beliaunya mah jadi musuhannya bertepuk sebelah tangan ya. tapi kan biasanya emang musuhan yang kayak gitu makin bikin gemes ya teh. Iya kan, kayak kok dia nggak marah-marah sih. udah aku betain juga ya. Udah aku serang mulu, kenapa dia diem aja gitu. Itu jadi kayak ya gitu, makin gencar, makin mencari berbagai macam cara untuk nyakitin bapak, jatuhnya jadi kayak gitu. Saya dulu ngerasanya benar-benar, bahkan sampai apa namanya, kan saya jadi melihat bapak sebagai apa ya, sebagai kepala rumah tangga yang gagal gitu setelah kejadian itu. Terus ternyata itu berimpact juga ke saya jadi bertanya-tanya apa namanya, agama yang selama ini diajarin itu tuh benar nggak sih? Karena jangan-jangan ini perintah Allah nih bapak ambil keputusan kayak gini gitu kan teh. Kayak jadi saya jadi bertanya-tanya kayak jangan-jangan kalau aku ngikutin ajaran agama Islam kayak yang selama ini bapak ajarin aku bakalan jadi orang yang apa ya, kan waktu itu bapak terlihat jahat ya teh. Jadi aku malah takutnya aku nanti jadi jahat kayak gitu loh teh. Terus ya itu, jadi sempat mempertanyakan apakah ajaran Allah nih benar nggak sih gitu. Apakah aku masih harus ngelanjutin di jalan Allah ini, atau aku harus nyari jalan lain gitu untuk menjadi orang yang baik. Jadi mulai hilangnya tuh sebenarnya di usia 4 tahun itu. Usia 4 tahun ya teh ya, Masya Allah. Itu kayak aduh. Dan ya berat sih, maksudnya mulai masa beratnya tuh setelah itu. Jadi dari yang awalnya saya ngerasa perfect family banget lah. Waktu kecil tuh berasa banget kayak wah ini hidupnya bakalan menyenangkan seterusnya gitu teh. Cuma habis kejadian itu kayak ya udah kayak hilang semuanya. Kayak ya udah nggak tahu lagi habis ini bakalan apakah keluarga ini masih bakalan kayak kemarin lagi atau enggak, kayak gitu. Teh sedih banget sumpah. Astagfirullahaladzim, aku belum menikah ya, aku jadi nggak. Jadi sudut pandang aku masih tetap juga sudut pandang anak. Ketika membicarakan seperti ini tuh aku belum bisa membayangkan gimana jadi suami, istri, gimana jadi orang tua, ibu, gitu ya, ayah gitu. Jadi itu kan spektrum yang aku masih belum pahami. Jadi ketika Teta ini berbicara padaku sebagai seorang anak kan, I can feel like it must be really hurtful. Tapi gimana ya, kamu harus membenci orang tua kamu, tapi selamanya dia adalah orang tua kamu. Iya benar. Itu dia nggak loh. Maaf ya, astagfirullahaladzim.
Brengsek. Astagfirullah, maaf aku matiin dulu. Ini kenapa lupa dimatiin. Oke. Astagfirullah. Oke. Jadi Teteh kecewa sama orang tua, kecewa juga sama Allah ya, yang membuat syariat ini gitu kan, gitu kan, kecewa juga. Karena sebenarnya saya waktu itu kan ya namanya anak umur 4 tahun, perkara syariat masih belum paham lah gitu ya Teh. Cuma yang selama ini, yang waktu itu saya terima dari Bapak kan, Bapak selalu nyampein ya ajaran Allah gitu kan, yang di Al-Quran seperti apa, di kisah-kisah Rasul kayak gimana gitu. Jadi pandangan saya apa yang Bapak lakuin, keputusan apa yang Bapak ambil itu emang apa yang diperintahkan oleh Allah gitu Teh. Jadi saya belum paham syariatnya seperti apa, cuma waktu itu ngelihatnya ya jadi bertanya-tanya, ini bener gak sih yang Allah ajarin kok jadi menyakitkan seperti ini gitu. Kalau emang bener kenapa menyakitkan gitu. Kemudian setelah kecewa, beranjak dewasa, pasti kemudian ingin untuk memahami itu semua. Ada proses untuk berusaha untuk memahami kan Teh? Iya, sebenarnya dari kecil sih ya, maksudnya dari saat itu karena ya mau nggak mau jadi harus, saya ngerasa karena karena ya saya ngelihatnya Bapak udah nyakitin Ibu, berarti Bapak udah nggak bisa jadi pelindung buat Ibu gitu Teh. Jadi terus karena waktu itu yang diceritain saya doang, jadi saya langsung kayak memposisikan diri sebagai ya saya bakalan gantiin Bapak buat kayak jadi tamengnya ibu dari apapun itu gitu. Jadi dari momen itu saya langsung memposisikan diri di situ gitu, karena emang ya waktu itu ya qadarullah, yang ada di situ saya, jadi Ibu memutuskan untuk ceritanya ke saya aja. Bahkan kakak-kakak waktu itu nggak tahu gitu. Kakak waktu itu nggak tahu, jadi emang benar-benar saya doang yang tahu. Terus ya gitu sih, jadi saya memposisikan diri di situ, jadi yang kayak mau nggak mau aku harus ada di dekat Ibu terus gitu. Terus kakak mungkin tahu tapi enggak full, ceritanya nggak full gitu Teh. Jadi cuma tahu sepotong gitu tahu, cuma nggak full kayak gitu. Dan Ibu emang setahu saya emang sejak saat itu Ibu kalau cerita-cerita tuh ke saya gitu, ke saya doang. Hingga akhirnya Teteh bisa menerima kayak gimana Teh? Nah itu sebenarnya Teteh bilang puluhan tahun kan, 20 tahun. Nah itu jadi kan habis momen itu kan saya langsung kayak memusuhi Bapak ya Teh. Benar-benar kayak bahkan memusuhinya tuh sampai di level yang kalau Bapak ngelarang A, ya aku malah harus ngelakuin A gitu. Demi Bapak harus ngerasain sakit yang aku dan Ibu rasain gitu. Jadi sampai segitunya gitu Teh ngemusuhinnya, benar-benar sampai Bapak tuh harus ngerasain sakitnya kayak gimana kayak gitu. Terus ternyata itu tuh ternyata ngefek ke fisik. Fisiknya Teteh. Jadi sejak saat itu sampai kapan ya? Sampai SMP saya tuh sering sakit perut sama pusing, yang ketika dibawa ke dokter itu nggak pernah ada masalah apa-apa. Psikosomatis mungkin ya, mungkin itu psikosomatis. Jadi ya itu sering banget saya tuh nggak masuk sekolah gara-gara sakit perut, gara-gara pusing. Tapi begitu dibawa ke dokter, dicek gitu ya, dokter tuh bilang ini tuh semuanya baik gitu, nggak ada kelihatan tanda-tanda sakit apa-apa gitu. Terus awalnya kan kayak yang ya udah gitu kan, saya dan Ibu nggak nyari tahu lah ini sebenarnya kenapa gitu. Sampai akhirnya pas mau ujian SMP itu kan masuk SMA-nya pakai nilai NEM ya waktu itu ya, pakai NEM. Jadi saya dipanggil sama Ibu. Angkatan sekarang nggak ngerti tuh. Nggak ngerti ya. Itu kayak nilai ujian gitu kan ya. Nah jadi waktu mau ujian gitu tuh saya dipanggil sama Ibu. Jadi kami cuma berdua doang. Terus Ibu bilang, kamu tuh masih butuh ridhonya Bapak kayak gitu. Terus Ibu juga yang bilang kalau
Aduh. Tete. Aduh, ini salah nih. Salah bintang tamu nih. Ini salah yang apa namanya? Salah yang Partnernya juga gampang nangis. Salah banget. Gitu. Terus kayak ya udah dipanggil, terus ibu juga yang bilang, ibu yang ngasih tahu kalau ini tuh kamu sakitnya karena kamu banyak mendem marah sama bapak, bilang kayak gitu. Jadi terus apa, waktu itu sih ibu mintanya kayak ibu bilang ibu tuh udah nggak apa-apa gitu, jadi kamu harusnya udah nggak apa-apa juga, karena ibu tahu aku sakit tuh karena lihat ibu sakit adalah tanda kutip gitu ya. Jadi ibu berharap dengan ibu bilang bahwa beliau udah apa namanya ikhlas gitu ya, jadi ya kamu seharusnya udah jangan marah lagi gitu. Jadi jangan marah lagi, jangan apa namanya ngemusuhin bapak lagi kayak gitu. Terus ya semoga dengan kamu maafin tuh ini sih penyakitnya tuh bisa hilang juga, karena nggak tahu ya ibu tuh juga bukan tipe yang nyari tahu dari segi medis gitu teh, tapi beliau kayaknya lebih ke apa ya, spiritual mungkin ya. Aku nggak tahu, cuma beliau ngebacanya waktu itu kayak gitu. Dan apa namanya di momen itu memang ya nggak ada orang lain yang saya turutin selain ibu. Jadi begitu ibu bilang kayak gitu, ibu minta apa namanya saya maafin bapak, saya nggak musuhan lagi sama bapak, itu kayak ya udah gitu, karena ini ibu yang minta, ya saya bakalan ngelakuin itu buat ibu gitu. Terus akhirnya cuma kan susah ya dari yang apa namanya teh, dari yang bertahun-tahun terus bener-bener dulu tuh saya kan vokal banget ya, kalau bapak ngomong apa langsung saya timpalin, langsung saya lo bapak gini kayak gitu. Nah untuk ngilangin, untuk berubah dari yang seperti itu langsung jadi anak yang baik, langsung yang manis kayak gitu kan susah banget. Jadi kalau waktu itu prosesnya adalah saya berusaha banget untuk diem di depan bapak tuh, saya diem. Itu adalah bentuk bakti saya yang paling apa ya, paling bisa saya lakuin waktu itu. Jadi jangan sampai sebenci apapun kamu sama bapak, jangan sampai ngeluarin kata-kata lagi lah gitu. Bahkan meskipun secara diksi baik, tapi kan kalau dari nadanya nggak baik itu kan tetap bakalan nyakitin orang tua juga gitu kan teh. Jadi yang waktu itu saya usahain banget adalah saya bisa diem di depan bapak, udah gitu doang. Dan ketika misalnya bapak nyuruh apa kayak gitu, misal saya apa namanya, misal sebenarnya saya nggak cocok sama perintah beliau, ya udah saya diem aja gitu, nggak yang ngomel kayak gitu teh. Jadi awalnya itu terus, dan beneran, tapi alhamdulillah dengan baru sebatas itu aja tuh penyakitnya beneran langsung hilang teh. Masya Allah. Kayak bener-bener nggak pernah sakit perut lagi, nggak pernah pusing lagi. Itu kayak, nah itu akhirnya pelan-pelan mulai, oh ternyata sengaruh ini ya, maksudnya ternyata ada korelasinya gitu sikap kita terhadap orang tua terhadap kesehatan gitu. Dan itu mulai ada cahaya kecil lagi tuh di situ. Jadi kayak cuma meskipun masih berat banget, cuma di situ mulai pelan-pelan kepancing untuk belajar. Untuk belajar tuh di situ, di untuk momen belajar itu. agama lebih lanjut Belajar lagi. agama, belajar kayaknya aku harus belajar psikologi juga deh untuk bisa kayak memetakan gitu loh teh, sebenarnya apa sih yang terjadi di aku, di ibu, di bapak gitu. Jadi waktu itu sih aku mikirnya aku harus belajar psikologi sih. Kayaknya pertama yang aku pelajari itu justru kayak ya tentang kejiwaan gitu. Jadi biar tahu sebenarnya yang ibu rasain tuh apa, yang aku rasain tuh apa kayak gitu loh teh. Jadi biar
biar aku sebagai temannya ibu tuh tahu harus harus gimana gitu biar kondisi ini bisa lebih baik gitu. Jadi kayaknya awalnya dulu yang aku pelajari itu kayak lebih ke banyak baca buku-buku psikologi, kejiwaan kayak gitu. Terus hasilnya gimana teh? Kenapa? Hasilnya gimana dari yang dipelajari? Kan pengennya berarti jadi membawa lebih manfaat dong. Gimana teteh memandang kondisi teteh dan keluarga gitu setelah teteh pelajari itu kayak gimana? Yang aku ingat tuh dulu waktu belum booming istilah inner child atau luka pengasuhan itu teh. Jadi ya waktu itu tuh akhirnya aku nemuin bahwa oh ini tuh nanti bakalan berdampak ke aku, ya ini ada inner child negatif ini yang nantinya bakalan kebawa sampai aku gede gitu. Dan bahwa ternyata kondisi kayak hubungan yang tidak baik antara bapak sama ibu itu dampaknya bakalan gede banget di aku gitu. Dan kan mulai bisa melihat bahwa oh ternyata aku marah sama bapak tuh pemicunya ini kayak gitu loh teh. Jadi pelan-pelan ya mulai bisa menerima bahwa oh ya ini berarti ibu tuh sakit, berarti harus diobati gitu. Maksudnya diobati dalam artian bukan yang minum obat gitu ya, tapi aku sebagai teman jangan yang ngasih makan egonya ibu gitu loh teh. Jadi kayak ya gitu. Iya, jangan ngasih bensin ke api gitu kan. kayak gitu. Terus kayak dan sama juga ke egoku sendiri, jangan malah diladenin gitulah istilahnya teh. Kayak ya kemarahanku itu harus bisa diredam, harus bisa dicari penyelesaiannya seperti apa kayak gitu. Terus itu sih paling SMP ya, pas mau ujian SMP yang paling bisa momen krusialnya tuh di situ. Terus membaik setelah itu dengan bapak sudahkah menerima? Belum, karena aku masih melihat keputusan itu sebagai keputusan yang salah. Keputusan yang salah saat itu ya. Karena kan perubahan kondisi keluarganya drastis teh. Jadi kayak benar-benar dari yang tadinya benar-benar nyaman banget gitu kan teh, kayak ya sempurna lah. Saya ngerasanya benar-benar waktu itu sempurna banget, langsung chaos banget kayak gitu. Dan ya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bapak sebagai kepala keluarga gitu. Jadi ketika kondisi keluarganya jadi tidak semenyenangkan dulu, ya ini salah bapak gitu. Jadi saya masih melihat bapak sebagai seseorang yang bersalah dan harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya waktu itu yang teteh inginkan apa? Ketika itu gimana caranya keluarga ini bisa kayak waktu saya kecil, dinamikanya harus bisa plek kayak waktu saya kecil gitu teh. Mungkin nggak sih teh saat itu mikirnya? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena ya itu sih, karena ya dari masing-masing kayak member keluarganya juga ya belajar agamanya juga kan belum banyak gitu ya teh, dan umurnya juga masih muda-muda banget, emosinya juga masih sama-sama tinggi gitu kan. Jadi ya belum bisa melihat jalan keluar yang baik tuh seperti apa gitu, karena emang masih kebanyakan masih mengandalkan emosi kan. Gitu. Dan emosi saat itu juga kan ya, yang spontan, yang saat itu yang dirasain aja gitu kan, yang nggak berpikir dulu gitu kan. Oke. Gitu. Jadi teteh pada akhirnya tuh itu SMP, terus SMA masih berlanjut, berarti SMA masih cuma menyalahkan bapak, menyalahkan keputusan itu ya. Menyalahkan keputusan itu. Cuma alhamdulillahnya karena emang dari kecil kan bapak ya yang megang, yang memetakan jalan hidup anak-anaknya. Kayak bapak tuh merhatiin si anak ini kelebihannya di bidang apa, anak ini di bidang apa gitu. Jadi ketika saya marah sama bapak pun untuk urusan akademik saya masih ngikutin banget, bapak bilang apa tuh masih saya ikutin. Tapi untuk urusan lain kayak misalnya hubungan sama lawan jenis gitu ya kan, namanya orang tua gitu kan pasti pengennya kayak ya kamu cewek
apa namanya, ya harus ada batasan gitu kan sama yang lawan jenis gitu. Tapi karena saya ngelihat bapak udah gagal kok sebagai kepala keluarga masa sebagai ngatur-ngatur aku deh gitu ya. bener kayak, bapak aja gagal ngapain ngatur-ngatur aku gitu, nanti aku gagal juga lagi gitu kan. Jadi waktu itu ya sempat lost di situ juga. Jadi malah apa namanya, bapak minta nggak deket-deket sama cowok, malah semakin banyak aku deket-deket sama cowok gitu. Cantik juga lagi orangnya ya. Terus kayak ya gitu teh. Jadi kalau waktu kan SMA ya, SMP SMA sih sebenarnya kayak mulai deket sama cowok tuh gitu. Dan itu tuh masih ada perasaan untuk nyakitin bapak juga sebenarnya, maksudnya dengan nakal itu buat nyakitin bapak. Nih lihat aku deket-deket sama cowok, salah apa, karena bapak nggak bisa jadi Teladan. sosok laki-laki yang baik buat aku gitu. Jadi ya ini bapak harus lihat akibatnya gitu. Jadi itu tuh kayak di dalam hati tuh saya kayak bilang gitu teh ke apa namanya, kayak bilang gitu kayak apa namanya, ya bapak harus lihat akibatnya, bahwa ketika bapak gagal aku bakalan nyari sosok laki-laki yang lain di luaran sana gitu. Gitu. Dan ya itu SMP SMA sih. SMA ya, pacaran gimana rasanya teh pacaran? Apaan sih Nabila? Ngapain aja teh pacaran? Dibawa ke rumah teh buat martabak gitu. Ya tapi emang apa namanya teh, kayak ya emang sering sengaja aku suruh nganter sampai depan rumah biar bapak lihat gitu. Emang biar ya udah, biar bapak tuh beneran ngerasain ini lo dampak dari keputusan yang kamu ambil gitu. Terus ya ngerti. Aku ngerti banget. Teteh, bapak nggak bisa jadi laki-laki dengan segala fungsinya itu untuk aku. Jadi aku nyari yang lain dong Pak, boleh dong gitu kan? Gitu kan ya Teh ya? Kayak gitu. Oke, berarti SMA tuh. Kemudian kayak gitu. Terus lanjut berkuliah di UGM. kuliah di UGM. Itu masih sama dengan pola hidup yang seperti itu sampai akhirnya hubungan bapak sama ibu itu. Bentar. Kuliah di UGM guys. Teknik industri guys. Come on. Tenis Rina. Nah, itu tuh tapi sebenarnya kan sebenarnya dari segi ekonomi kami tuh enggak yang apa ya Teh? Nggak berkecukupan nggak banget. yang berkecukupan banget gitu kan ya, karena anaknya banyak juga gitu. Iya 11 bun. Terus tuh jadi saya tuh sempet diarahin sama bapak buat ambil kedokteran karena ada temennya bapak yang beliau nggak qadarullah nggak dikasih keturunan, terus bilang ke bapak kalau anakmu ada yang bisa masuk fakultas kedokteran, semua beliau yang tanggung sampai benar-benar nanti buka praktek gitu kan. Bakalan disediain kliniknya, alat-alatnya segala macam, buku-buku selama kuliah juga bakalan di provide gitu kan. Jadi bapak itu dulu ngarahin saya ke, kamu harus bisa jadi orang yang bermanfaat, antara jadi dokter atau jadi guru, karena dua pekerjaan itu yang bapak lihat kita kerja sambil bisa ngumpulin amal jariah gitu. Jadi dan saya tuh meskipun marah sama bapak, tapi untuk urusan-urusan kayak gitu saya benar-benar masih dengerin beliau gitu loh Teh. Jadi waktu itu sempat nyoba kedokteran tapi nggak lolos. Terus apa namanya, ya udahlah, bawahnya kedokteran apa sih yang bergengsi gitu teknik kan, ya. teknik. Terus kan aduh teknik apa gitu, nyari-nyari di UGM teknik apa gitu. Terus yang kayaknya yang eye catching di saya waktu itu teknik industri. Ya udah pilih teknik industri aja. Jadi itu bukan karena apa-apa, cuma karena nggak keterima di kedokteran, terus kayak bingung mau masuk teknik apa, ya udahlah teknik Adik industri saya aja. juga Kayak gitu juga. Gak usah kedokteran. Yang udah teknik aja lah. Bener. Tapi insya Allah itu pilihan yang tepat ya. Alhamdulillah dia juga ya kan Dek ngerasain tepat kan. Semoga. Terus ketika di perkuliahan masih memendam benci dan masih menyalahkan keputusan itu. Cuma masih kan belum ikhlas sepenuhnya lah ya. Cuma mungkin karena udah tersibukkan dengan berbagai kegiatan segala macam, jadi udah mulai enggak sekencang dulu gitulah Teh marahnya gitu ya. Mulai
mikirin kuliah, mikirin macam-macam gitu kan. Nah cuma ternyata pas skripsi itu hubungan bapak sama ibu sempat apa ya, ibaratnya kayak sempat nggak bagus lagi gitu. Dan itu momen dimana ibu makin sering curhat lagi gitu kan tentang bapak. Dan yang namanya, yang saya rasain sekarang setelah menikah, ternyata emang ketika udah menikah kita lihat kesalahan pasangan kita dikit aja tuh bisa ceritanya panjang banget gitu. Dan gitu akan ya? sangat susah menyembunyikan itu gitu teh. Jadi emang willingness untuk menceritakan keburukan pasangan itu kayaknya emang tinggi gitu ya. Setelah menikah tuh emang bakalan kayak gitu. Dan cuma itu kan saya waktu itu belum tahu ya teh. Jadi saya ngelihatnya ya ibu cerita ke saya emang karena beliau nggak ada tempat lain buat cerita gitu. Emang karena dari momen yang waktu saya kecil itu ibu ceritanya ke saya gitu. Jadi ketika ada masalah apa-apa bakalan balik lagi ke saya gitu loh teh. Nah jadi waktu skripsi itu saya ingat banget, saya di rumah buat dengerin ibu curhat. Jadi kalau dari pagi sampai sore sampai malam gitu saya harus ada di rumah gitu, karena itu adalah momen dimana kan emang anak-anak pada sekolah gitu kan. Jadi yang nemenin ibu di rumah tuh dikit gitu. Jadi mau nggak mau ya udah saya di rumah aja, biar kalau pas ibu butuh cerita saya ada gitu, demi bisa nemenin ibu. Azan ya itu deh. Saya puasa ya. Iya teh, buka puasa dulu dah teh. Oke lanjut teh. Tadi Sampai mana? skripsi. Nah ya Nemenin skripsi. Jadi karena waktu itu ibu emang saya ngelihatnya ibu apa namanya butuh banyak ditemenin. Jadi ya itu kalau pagi sampai habis isya gitu saya di rumah ngerjain skripsinya di rumah, biar bisa sambil dengerin ibu cerita kayak gitu, biar sambil nemenin ibu gitu kan. Terus nanti habis isya itu baru saya keluar rumah ke kayak kalau di Jogja tuh banyak apa internet cafe, kayak cafe yang buat warnet. Bukan ya, nah coworking ya kalau zaman sekarang mah space, coworking space gitu. Jadi ya udah dari habis isya sampai subuh biar biar saya fokus ngerjain skripsinya, ya saya nginep di coworking space itu. Karena kalau yang pas siang kan lebih banyak dengerin ibu cerita ya, lebih banyak nemenin ibu gitu. Jadi nggak bisa yang mikir banget lah buat urusan skripsi. Jadi skripsi itu jadi momen yang cukup berat juga buat saya karena harus kayak gitu di luar dari isya sampai subuh, nanti habis subuh pulang. Terus di momen itu juga karena emang pas itu kondisi keluarga emang kayaknya emang benar-benar lagi nggak bagus gitu ya, sampai sempat ada salah satu kakak saya tuh yang ngedorong saya untuk minta ibu untuk menyudahi rumah tangganya sama bapak gitu kan. Kayak karena kakak saya yang ini ngelihatnya ya ibu kan deketnya sama saya gitu kan, jadi yang bisa mempengaruhi ibu tuh ya saya gitu. Jadi sempat ada obrolan kayak gitu. Cuma saya selalu bilang bahwa aku nggak bakalan minta ibu untuk ngambil keputusan A atau B gitu. Cuma yang bisa aku lakukan adalah keputusan apapun yang ibu ambil aku bakalan berusaha ngedukung gitu. Jadi aku nggak mau condong ke manapun gitu. Jadi ya udah terserah ibu gitu, karena ibu yang ngejalanin. Jadi aku nggak mau ngarahin ke satu sisi gitu kan. Jadi kayak yang ya udah gitu. Jadi beratnya masa skripsi itu selain dari segi waktu yang tadi harus dibagi kayak gitu, siang di rumah, malam di luar, terus dari tekanan ibaratnya kayak ada tekanan psikologisnya dari situ kan. Terus aku juga mau nggak mau ngebayangin ya teh ya, emang beneran bakalan udahan ya kayak gitu kan. Jadi ya itu beratnya di situ. Cuma terus alhamdulillahnya uniknya itu nggak sih jadi anak tuh ketika ngelihat orang tuanya berantem tuh muak banget dan segala macam. Tapi ketika membayangkan orang tuanya tidak bersama lagi itu juga sesuatu yang menyeramkan dan nggak mau sebenarnya kayak gitu. Gitu nggak sih teh? Bener. Iya ya. Bener. Kenapa sih kayak gitu? Nggak Kenapa tahu. kayak gitu?
Kenapa kayak gitu Nggak ya? tahu. Iya nggak sih, kita tuh jadi anak tuh kayak ketika ngelihat orang tua kita berantem, ngapain sih, udah lo ngapain, udah nggak saling cinta lagi, udahlah gitu kan. Tapi ternyata ketika membayangkan udah mereka nggak bersama lagi tuh nggak terbayangkan, nggak mau kayak gitu. Kenapa ternyata gitu guys? Ya mungkin ada yang bisa jawab tuh para psikolog dan di luar sana. iya bener kayak gitu. Terus cuma alhamdulillah masa itu terlewati juga. Terus habis itu udah S1 udah, habis itu kerja. Nah kerja itu mulai kayak kita udah bisa punya penghasilan sendiri, udah bisa ngasih orang tua gitulah ibaratnya. Terus udah mulai mikir mau nikah gitu kan. Nah itu ternyata kepentok lagi nih di proses mencari jodoh gitu kan. Jadi kan emang sejak kecil saya berusaha deket sama banyak cowok karena emang kayak nyari pemenuhan itulah terhadap sosok laki-laki yang saya butuhin gitu kan. Terus ketika pada akhirnya saya mulai habis udah dapat kerjaan apalagi sih kalau nggak nikah gitu kan mikirnya. Nah waktu itu mulai ketika dekat sama cowok ya berusaha serius gitu bahwa ini kita bakalan ke arah pernikahan gitu kan. Cuma banyak banget saya dekat sama cowok tuh ada yang bilang kayak wah parah sih, kayak kalau mau jadi sama kamu tuh emang harus sabar banget orangnya gitu, harus sabar banget karena kamu tuh ternyata sekeras kepala ini, kamu tuh susah diatur banget gitu, kayak maunya menang sendiri segala macam kayak gitu. Waktu itu kan sakit banget ya dibilangin kayak gitu sama orang yang kita pengen jadi kekasih jadi suami gitu kan. Nah cuma pada akhirnya setelah sekarang itu terlewati kayak oh ya alhamdulillah dulu dia ngomong kayak gitu, jadi tuh aku tahu gitu bahwa oh ternyata aku tuh ngeselin ternyata itu ya beneran gitu ya, ternyata beneran gitu. Jadi ada yang bilang kayak gitu, ada yang sempat juga ada yang kami udah deket gitu kan, saya udah melakukan banyak hal dalam artian gini kayak keluarga dia tuh dia bilang keluarga ningrat gitu kan, jadi saya harus perbaiki cara ngobrol, cara makan, kayak manner tuh harus benar-benar diperbaiki gitu loh teh. Dan itu saya sampai ikut kelas modeling. Oh my god. Jadi sempet wow, seorang Tenis Rina pernah ikut kelas modeling. Sempet ikut kelas modeling demi dapat kayak kelas manner, demi bisa jalan yang baik, jalan yang anggun tuh kayak gimana sih gitu, demi bisa masuk ke keluarganya dia gitu. Tapi pada akhirnya itu nggak jadi lagi karena dia bilang kamu itu kalau marah masih pengennya lari dari rumah, jadi tiap bete dikit kamu tuh ngajak keluar kayak gitu. Padahal nanti ketika kamu jadi ibu kamu nggak bisa kayak gitu, kamu tuh harus jadi rumah buat keluargamu gitu. Terus waktu itu kan aku bilangnya kayak ya itu nanti kalau aku udah jadi ibu aku bakalan kayak gitu kan. Tapi ini saatnya gue masih kabur-kaburan. Dan terus tapi dia bilang karena dia emang lebih tua 4 tahun kayaknya, dia bilang itu tuh habit gitu. Yang namanya habit kamu nggak bisa ngerubah itu dalam waktu sehari 2 hari, bahkan mungkin setahun 2 tahun pun nggak cukup, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau kamu sekarang masih kayak gitu, kamu bilang nanti ketika udah berumah tangga kamu bakalan berubah, itu nggak bakalan semudah itu, dan dia nggak berani ambil resiko itu gitu. Nah pokoknya udah gagal berkali-kali lah sama cowok inilah, sama macam-macam cowok yang mereka tuh semuanya kayak menyerah gitu loh teh, kayak nggak kuat lah ngadepin saya. Karena aku langsung ngerasa kayak separah apa sih emangnya. Sedih banget sih, apaan sih lo cowok-cowok lo yang sekarang rugi nggak sama Tenis Rina. Jadi waktu itu kayak itu yang kemudian bikin udah dari sisi keluarga kayak gitu kan. Terus dari nyari jodoh nggak dapat dan ternyata saya dipandang sebagai perempuan yang seperti itu gitu ya. Terus jadi saya melihat Jogja sebagai kota yang wah udahlah ini udah bukan kotaku lagi gitu. Jadi itu kayak itu akhirnya aku memutuskan untuk hijrah keluar ke Bandung. Kota. Itu Awalnya momen itu dan sebenarnya yang paling bikin nggak kuat adalah karena ibu kan masih sering curhat ya pasti yang namanya keluhan-keluhan tentang bapak, dan itu saya mulai ngerasa bahwa
ternyata cerita-cerita negatif itu tuh bikin saya susah banget berbakti sama bapak. Dan di situ bapak tuh sempat bilang bahwa sebenci-bencinya kamu sama bapak, seburuk apapun bapak di mata kamu, itu nggak menggugurkan kewajiban kamu untuk berbakti sama bapak. Bapak tuh sempat bilang kayak gitu. Dan ternyata cerita curhatan-curhatan dari ibu itu bikin saya susah berbakti sama bapak. Jadi itu tuh jadi kayak konflik di dalam hati, itu kayak konflik gitu loh Teh. Kayak mungkin fitrahnya yang namanya anak sayang sama orang tua gitu ya, tapi dengan adanya cerita-cerita negatif ini tuh jadi ada rasa benci juga. Jadi tuh di dalam hati tuh kayak ada perang batin gitu, yang itu ternyata sangat menyiksa gitu buat aku. Jadi akhirnya karena masalah jodoh nggak dapat dibilang kayak gitu, terus ini juga konflik batinnya makin parah karena dapat cerita negatif terus dari ibu gitu kan, dan itu kan bisa tiap hari gitu kan ceritanya. Jadi akhirnya kayak setelah merenung gitu, saya memutuskan buat udahlah saya mau keluar kota aja gitu. Kayaknya emang Jogja udah bener-bener isinya tuh hal negatif doang gitu, mau nggak mau saya harus keluar. Jadi saya harus kayak menepi sejenak gitu loh Teh. Aku harus benar-benar bisa cari tempat, cari waktu di mana aku nggak diganggu siapapun. Aku cuma pengen berdua sama Allah aja. Kayak aku kayak pengen dialog yang benar-benar dalam sampai aku ketemu jawaban gimana harus nyelesain ini semua gitu Teh. Makanya akhirnya aku bilang ke bapak sama ibu, aku mau ke kakakku yang nomor 1, aku mau ke sana, aku mau nyiapin buat S2 kayak gitu. Akhirnya saya pindah ke Serang waktu itu karena kakak di Serang kan. Pindah ke situ emang niat awalnya buat prepare S2 sambil menjauh dari ibu. Sebenarnya utamanya buat menjauh dari ibu biar nggak dapet cerita-cerita itu. Terus pas persiapan S2 itu tiba-tiba ada info tentang bukaan di SBM di ITB. Akhirnya nyoba, keterima, ya udah terus akhirnya pindah ke Bandung. Berarti S2-nya SBM. S2-nya SBM, terus habis itu kuliah. Cuma ya karena emang sebenarnya niat utamanya tuh bukan buat kuliah, tapi emang buat melarikan diri dari Jogja aja gitu Teh, biar aku punya waktu banyak buat dialog sama Allah, buat belajar Islam kayak gitu. Karena rasanya kayak ini tuh kayak aku udah nyoba berbagai macam cara tapi udah kabur-kaburan lah, udah kayak berjuang dengan berbagai macam cara tapi masih tidak menemukan Teh penyelesaian gitu loh. Jadi kayaknya ya mau nggak mau emang harus kembali ke Allah gitu. Akhirnya ya udah ke Bandung. Emang niat awalnya buat lari dari ibu, lari dari Jogja, buat bisa dialog sama Allah. Terus akhirnya jadi punya kelompok mentoring itu kan, dan di situ sampai akhirnya saya ingat banget emang waktu di ITB itu saya banyak ngabisin waktu di Salman cuma buat minta Allah buat nyelesain. Salman tuh, I love Salman. Iya, tapi emang itu tempatnya ya Allah, itu emang sering banget ngabisin waktu di sana, minta diselesain, minta dilembutkan hatinya. Saya ingat banget, saya tuh ini tuh kayaknya masalah hatiku doang deh, sebenarnya tuh nggak ada masalah apa-apa gitu. Ini tuh perkara aku yang bisa menerima syariat atau enggak gitu sebenarnya. Terus jadi yang banyak aku minta waktu itu, aku minta dilembutin hatinya, minta dimudahkan untuk bisa maafin bapak, minta minta dimudahkan untuk berbakti kayak gitu. Terus kayak minta juga biar ibu juga bisa ya bisa menerima semuanya dengan ikhlas gitu. Jadi ya itu sih yang banyak aku minta waktu di Bandung tuh sebenarnya itu. Sampai akhirnya pas sesi mentoring itu membahas surat At-Tahrim ayat 1. Deh Quran deh. Boleh lah. Bahas surat At-Tahrim ayat 1. Katanya hafal? Enggak, teh Nabila aja. At-Tahrim ayat 1.
Mati dek. At-Tahrim tuh ayat surat berapa ya? Ke 66. 66. Belum hafal guys, maaf ya. At-Tahrim ayat 1 ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Jadi bahas itu. Aduh. Insya Allah. Dan itu tuh kayak tiba-tiba banget gitu loh teh kan. Saya tuh sebenarnya nggak pernah cerita juga ke mentor saya, tuh nggak pernah cerita sebelumnya, sebelum bahas ayat ini tuh nggak pernah cerita. Cuma tiba-tiba beliau bahas ini, terus kan ternyata ada banyak riwayat ya tentang asbabun nuzulnya itu apa. Nah, yang mentor saya ceritain waktu itu, asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah mengharamkan Maria Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Mengharamkan Maria Al-Qibtiyah untuk beliau. Padahal waktu itu Allah masih menghalalkan budaknya untuk digauli, gitu kan. Nah, iya kalau nggak salah itu deh. Waktu itu yang riwayat yang saya dapat dari mentor saya tuh itu. Nah, jadi Rasulullah aja tuh nggak bisa seenaknya mengharamkan apa yang Allah halalkan gitu. Nah, ini kenapa aku marah-marah mengharamkan keputusan Bapak, padahal itu tuh secara syariat itu halal gitu. Nah, itu yang kemudian bikin oh ternyata selama ini aku ya yang salah, kayak gitu teh. Jadi ternyata bukan Bapak yang salah tapi aku gitu. Nah, itu momen itu yang pada akhirnya bikin ya udah langsung ternyata ini gitu jawabannya, bahwa mau seberat apapun kondisinya, selama emang di syariat ditulis kayak gitu ya kita harus ngikut gitu kan. Jadi ini bukan perkara mauku apa, maunya apa, maumu apa, tapi yang Allah mau tuh kayak gimana gitu kan, yang Allah perintahkan kayak gimana. Jadi habis itu karena ya yang nggak tahu sih, alhamdulillahnya ya saya sayang itulah sama Allah sampai begitu begitu ngeh bahwa ya ini tuh Allah ngebolehin kok gitu. Ini tuh sesuatu yang nggak dilarang gitu, dan Allah tuh nggak ada masalah sama ini, kenapa aku mempermasalahkan gitu kan. Jadinya habis itu saya langsung itu pulang dari mentoring, harusnya ada kelas tapi saya langsung ke kosan. Harusnya ada kelas tapi aku langsung ke kosan nangis karena kayak ya Allah, maksudnya ternyata selama ya kurang lebih 20 tahun itu tuh aku marah untuk sesuatu hal yang sebenarnya secara syariat itu dibolehin gitu. Aku nyalahin Bapak padahal ternyata aku yang salah gitu. Aku yang belum banyak belajar gitu. Jadi itu sih kayak merasa bersalah banget, disadarinnya tuh di situ. Tapi terus udah beres nangis, habis itu karena saya ngerasa bahwa ini tuh harus diselesaiin gitu, nggak bisa cuma didiemin doang. Akhirnya habis udah selesai nangisnya, saya telepon ibu, setengah jam tuh nelpon ibu kayak gini, nggak ngomong apa-apa teh, kayak cuma nangis doang. Sampai ibu tuh nanya, kamu tuh kenapa gitu, coba cerita ibu ada salah apa sampai kamu nangis kayak gitu. Terus udah setengah jam saya nggak bisa ngomong apa-apa, sampai akhirnya saya cuma bilang dengan ibu cerita curhat yang nggak bagus tentang Bapak itu tuh ternyata nyakitin aku bilang kayak gitu. Aku jadi susah berbakti kayak gitu. Dan itu ibu baru ngeh di situ, kayak ibu kayak kaget gitu loh teh waktu saya bilang ternyata dampaknya tuh segede itu ya. Kayak ibu nggak pernah kebayang bahwa dampak dari curhatan beliau tuh sebegitunya gitu. Jadi di momen itu ya saya sama ibu saling saling minta maaf, saling maafin gitu kan.
dan kami jadi sama-sama tahu bahwa oh ternyata ini nggak baik gitu, nggak bisa kita terusin nih kondisi kayak gini gitu kan. Dan saya juga sampein juga yang apa namanya dari ayat tadi yang aku tangkap kayak gini. Jadi di pandanganku seperti apa itu aku sampaikan ke ibu, dan pandangan ibu akan seperti apa ya itu terserah beliau gitu ya. Cuma yang waktu itu berusaha aku sampaikan adalah pandanganku saat itu seperti apa. Terus yang berusaha saya yakinin ke ibu adalah dengan berubahnya pandanganku ini bukan berarti aku terus akan menjauh dari ibu gitu kan. Aku bakalan tetap terus nemenin ibu gitu kan. Cuma kayaknya emang banyak yang perlu kita perbaiki gitu, dan nggak bisa diem-dieman doang gitu, emang ini harus dikomunikasiin gitu. Terus akhirnya saya minta banget ke ibu apa jangan diterusin lagi curhatan-curhatan seperti itunya, karena aku nggak mau adik-adikku ngalamin apa yang aku alamin gitu. Terus ya alhamdulillah habis itu ya kayaknya ibu komunikasi sama bapak, intinya disampaikan bahwa ternyata ini dampaknya ke anak tuh kayak gini gitu teh. Jadi habis itu ya alhamdulillah gitu ya, pelan-pelan meskipun enggak langsung yang apa namanya sebaik zaman dulu, tapi sejak saat itu saya ngerasa banget ibu tuh juga pelan-pelan mulai bisa apa ya mengikhlaskan lah, menerima kayak gitu kondisi itu. Terus beliau juga mulai banyak belajar agama, mulai banyak ngaji kayak gitu. Terus ya alhamdulillah gitu habis itu. Terus hubungan sama bapak juga meskipun masih kan gengsi ya teh, dari yang awalnya musuhan terus mau apa sih, mau ngobrol, mau manis-manis gitu kan ya. Kayak gengsi ya. Ya geli juga sih biasanya. Kayak gitu. Jadi cuma ya kita sama-sama tahu bahwa kami saling menyayangi satu sama lain, cuma dalam apa ya, mungkin komunikasinya aja yang beda, cara menyampaikan kasih sayangnya aja yang beda-beda gitu kan gitu. Terus yang dirasain sekarang apa teh? Udah plong atau masih ada juga beban-beban tertentu? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah ya, karena udah kebantu ada suami juga, kayak banyak dapat bimbingan juga gitu kan. Jadi alhamdulillah ya. Cuma sebenarnya kalau dari momen ketika di Salman sampai ke menikah itu pun masih masa-masa yang berat juga, karena ternyata kan traumanya tuh ada banget gitu teh. Kayak benar-benar aku sempat kepikiran untuk nggak nikah juga karena takut takut nanti dikecewain yang sebegitunya gitu. Cuma waktu kepikiran nggak nikah itu alhamdulillah sama ada kakak yang nasihatin bahwa nikah itu kan sunnah Rasul ya. Jadi ketika kamu dengan sadar itu menolak untuk menjalankan sunnah Rasul, kamu harus hati-hati nanti nggak dianggap sebagai umatnya. Nyebelin banget. Ya udah besok aku nikah. Kayak gitu. Jadi habis diomongin kayak gitu. Iya. Makasih Teh Nisrina, makasih tetehnya Teh Nisrina yang udah ngingetin. Gitu. Terus habis itu jadi ya udah mau semenyakitkan apapun masa lalu itu kayak yang namanya menikah kan sunnah Rasul gitu ya. Jadi habis itu kayak alhamdulillah terus bisa melangkah mempersiapkan untuk gimana sih mempersiapkan pernikahan biar nanti tidak mengalami hal yang sama gitu. Alhamdulillah. Berarti sekarang sama bapak udah chill? Udah alhamdulillah. Teteh nyampein nggak sih itu apa yang teteh sampaikan ke bapak, atau ada nggak sih momen momen gitu lah, kayak momen jalinan kasih gitu sama bapak, momen heart to heart, Pak ini yang aku rasain selama ini, bapak itu, juga gitu, itu ada nggak sih teh? Itu malah setelah nikah. Tapi setelah nikah, karena nggak tahu waktu sebelum nikah tuh aku masih banyak gengsinya teh. Setelah nikah triggernya itu karena emang sampai sekarang belum dapat keturunan ya. Jadi dan secara medis saya sama suami sama-sama sehat alhamdulillah, insya Allah. Jadi dan kan banyak kayak banyak nasihat dari ustadz dari ulama kayak gitu, bahwa ketika
belum dapat keturunan, bisa jadi itu karena hubungan yang nggak baik antara kita dengan orang tua kayak gitu. Nah, saya sempat nge-WA bapak minta dimaafin, minta apa namanya, kayaknya aku tuh banyak salah sama bapak gitu, jadi minta tolong dimaafin biar ya semuanya lancar kayak gitu. Insya Allah ya Teh ya. Insya Allah. Kan soal anak tuh benar-benar hak prerogatif Allah ya. Kita mau seusaha apapun, Ya benar. emang kalau Allah bilang belum ya belum, kalau emang sudah ya sudah ya. Mau seusaha apa? Iya kan kalau iya Bener, aku tuh bener. suka ya udah sih kalau orang nanya kapan kawin, kapan lulus, kapan apa, tapi kapan punya anak tuh kayak nggak ada hati banget kayak gitu kan. Kan itu bener-bener Bener-bener. nggak tahu emang Allah, kita segala macam udah usaha. Semoga insya Allah ya Teh. Amin. Ketika sudah siap pasti Allah siapkan. Insya Allah. Ada pesan satu lagi. Apa tuh? Jadi sempat waktu proses kan habis yang maafan sama ibu, terus kemudian akhirnya mempersiapkan diri buat menikah dan segala macam, itu kan akhirnya mulai nyoba ta'aruf gitu kan Teh. Tapi saya tuh beberapa kali ta'aruf gagal. Sampai akhirnya terakhir sebelum sama suami ini sempat ada sama satu orang yang dia itu udah bilang mau ke rumah. Dan bapak tuh udah seneng banget sama orang ini. Bapak udah seneng banget sama orang ini. Terus tiba-tiba kan udah bilang nih ya besok kayak misalnya weekend dia mau ke rumah bilang ke orang tua gitu. Bapak udah seneng banget gitu. Tapi kayak beberapa hari sebelumnya dia akhirnya membatalkan gitu kan. Terus itu kayak bapak ngelihat aku bener-bener drop banget. Bapak ngelihat aku bener-bener drop banget, dan ternyata itu saya ngelihat sendiri gimana bapak apa ya Teh, kayak hancur ngelihat saya hancur. Itu kayak aduh, ternyata segininya gitu, saya sayang itu. Bahkan bapak tuh bener-bener sampai khawatir banget gitu loh Teh, khawatir sama kondisi psikologis saya. Jangan sampai kamu kenapa-napa gitu. Yang namanya kayak ketika Allah menggagalkan kayak gitu tuh ya pasti itu yang terbaik gitu. Dan bapak tuh sempat takut saya balik ke cara yang lama, yang pacaran dan segala macam kayak gitu kan. Terus bapak tuh ngingetinnya dengan potongan ayat wal akibatu lil muttaqin. Jadi dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu terus yang bapak ingetin, bahwa kamu harus tetap on track, kamu harus tetap dekat sama Allah gitu kan. Biar apa namanya? Ya biar afternya tuh baik gitu. Mau seberat apapun untuk stay di jalan Allah, kamu harus bisa ngejar itu gitu. Jangan sampai karena kamu sakit hati, karena kamu marah gitu tuh kamu terus keluar dari jalan Allah kayak gitu. Itu sih pesan terakhir sebelum menikah yang ngena banget di saya waktu itu. Terus akhirnya ketemu sama suami? Ya ta'aruf. Alhamdulillah ya Teh ya. Alhamdulillah. Suaminya sekarang baik banget insyaallah. Alhamdulillah. Bisa menerima segala kekeras kepalaan Tenis Rina. Alhamdulillah. Keras kepalanya masih suka digituin juga nggak sama suami? Kamu keras kepala banget sih. Sebenarnya habis yang maaf-maafan sama ibu itu, jadi dalam proses habis maaf-maafan kan proses berikutnya adalah memperbaiki diri kan untuk menikah itu kan Teh. Jadi ya itu sih alhamdulillah kekejar di situ insyaallah. Alhamdulillah sudah lebih baik ya. Kalau bapak sih ngingetinnya sebenarnya cara melihat bagaimana kamu nanti bersikap ke suami kamu adalah dengan melihat bagaimana cara kamu bersikap ke bapak. itu kan makanya saya langsung, apa sih Pak, ya Allah ini mah ngatain atau gimana? Makanya terus ya udah, jadi di momen itu dipakai buat memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan bapak dong ya. Memperbaiki hubungan dengan bapak. Masya Allah Tenis Rina, barakallah Teteh, ya Allah, it means the world bahkan untuk aku. Ketika ngomongin soal bapak itu, kalau Teteh udah nonton yang bincang itu ketika udah ngomongin bapak, aku juga punya dosa yang luar biasa buat bapak aku. Yang aku tidak bisa melakukan apapun lagi selain aku menjadi anak yang baik. Dengan harapan ya semoga nanti kelak berjumpa lagi ya di surga ya. Dan aku bisa minta maaf langsung ya. Gitu.
Ya, Teteh udah nonton ya? Udah. Ya kemarin pas habis nonton, aduh nanti kalau aku cerita Ya pasti ini nge-trigger nangis, enggak pasti, gitu kan. ya Allah, Allahu Akbar. Teteh Barakallah, terima kasih. She's so awesome ya. She is so awesome. Lulusan ITB, Teknik Industri, terus Teknik Industri UGM, ITB-nya SBM. Terus sekarang sedang menemani suami menempuh kuliah S3. Suami menempuh kuliah S3 dan ada rencana untuk itu juga ya Teh ya. Semoga ya. Amin. Amin insyaallah. Dan gak perlu ngerasa Teteh kehilangan apa tadi? Kehilangan identitas apa? You're an awesome Muslimah girl. You're slaying there. It must be. Barakallah Teteh, terima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman udah Terima dengerin kasih. podcast Hijrah Story kali ini. Ketemu lagi selanjutnya bareng Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.